Ya, baik. Sahabat-sahabat Rembang TV, dimanapun kalian berada, kali ini saya bersama dengan Mas Angga Hirmansah yang merupakan daya desa dalam program pemajuan kebudayaan Desa Dasun. Sekarang berada di rumah masa kecilnya Andrea Hirata, sang penulis Laskar Pelangi yang fenomenal itu. Sekarang kami berada di sini dalam kaitannya dengan penerimaan apresiasi desa budaya untuk Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang pelaksanaannya nanti malam. Nah, sekarang saya bersama dengan Mas Angga. Mas Angga, bagaimana Mas perasaannya Desa Dasun terpilih menjadi penerima apresiasi desa budaya? Karena Mas Angga sebagai daya desanya. Ya, ini sebuah perasaan yang membanggakan bagi saya sendiri selaku daya desa ataupun bagi masyarakat Desa Dasun. Ini adalah buah dari gerakan dan perjuangan teman-teman komunitas bersama masyarakat yang dibantu oleh pemerintah desa pada saat itu. Kita sudah mulai sejak tahun 2016, di mana kita sudah melakukan kegiatan temu kenali, mengidentifikasi potensi-potensi budaya serta sejarah yang ada di Desa Dasun, yang kemudian tahun 2021 barulah Dasun ditetapkan masuk dalam program pemajuan kebudayaan desa. Iya. Nah, dari kegiatan yang sudah Desa Dasun lakukan bersama warga dan masyarakat sejak tahun 2016, dikembangkan lagi dengan metode pendekatan pemajuan kebudayaan desa sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Desa. Nah, penghargaan ini adalah hasil atau bukan hasil tapi bukan titik final dari proses pemajuan kebudayaan bagi masyarakat Dasun. Tapi predikat atau penghargaan ini menjadi sebuah jalan lebar bagi masyarakat Desa Dasun untuk tetap membumikan kebudayaannya, mengembangkan kebudayaannya sebagai sektor pengembangan ekonomi rakyat yang berlanjutan. Nah, semoga predikat atau anugerah ini akan tetap menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, di samping kita sebagai masyarakat desa yang sebagai mikrokosmos kebudayaan Indonesia harus tetap melestarikan kebudayaan untuk keberlanjutan ke generasi selanjutnya. Iya. Jadi Mas Angga, kebetulan kita berada di rumahnya Andrea Hirata. Tentu ini juga termasuk kita menambah semangat inspirasi. Kaitannya kita lebih giat untuk menulis, tentunya untuk Desa Dasun, lebih giat bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian seperti ini Mas, kira-kira apa sih, karena kemarin kita juga sudah melewati penilaian yang sangat panjang tentunya, apa sih yang kemudian Dasun kemudian bisa dipilih menjadi apresiasi desa budaya, artinya 5 besar nasional. Dari ribuan desa, kita 5 besar nasional kaitannya dengan program pemajuan kebudayaan. Kira-kira apa sih Mas indikator-indikator yang kemudian membuat Desa Dasun dipilih menjadi desa budaya tahun 2024 ini? Memang desa budaya itu bukan halnya tentang bagaimana kita mampu menggelar setiap tahun sebuah event besar. Tapi di dalamnya itu sebuah desa budaya ada indikator-indikator tertentu yang perlu dipenuhi. Seperti halnya indikator perlindungan kepada objek-objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya tertuang regulasi yang dikeluarkan oleh desa maupun di tingkat selanjutnya di tingkat kabupaten. Selanjutnya, desa itu walaupun desa tersebut sudah mandiri, kuat dalam
pangan dan ekonominya, dia juga harus perlu memenuhi indikator kerjasama antar komunitas dan lembaga. Bagaimana sebuah desa budaya itu harus menyebarkan isu-isu budaya, menggandeng desa-desa sekitar untuk bekerja sama dalam membangun kebudayaan desa. Selanjutnya, potensi-potensi yang ada di desa juga perlu dikembangkan, baik dalam proses pengayaan keragaman, diseminasi atau kajian-kajian lebih lanjut, seperti halnya pembuatan buku, itu juga perlu dilakukan sebagaimana kita tahu bahwa kebudayaan itu bukan hanya seni pertunjukan, bagaimana kebudayaan itu lebih dalam dan lebih luas jika kita kaji dengan disiplin ilmu yang sesuai. Iya. Bagaimana sebuah wilayah yang awalnya kita tidak tahu budayanya apa, kemudian praktik-praktik aktivitas masyarakatnya apa, namun kemudian kita kaji lebih lanjut, kemudian kita tuangkan dalam tulisan buku, maka desa itu akan muncul sebuah potensi-potensi yang mampu kita kembangkan. Seperti halnya di Belitung Timur ini, kita tahu bahwa sebelum film Laskar Pelangi, ada buku Laskar Pelangi, sebelum ada buku novel karya Andra Hirata, kita tidak tahu ada bumi. Taunya timah, Mas. Ya, taunya di Belitung Timur hanya ada timah. Tapi ketika Andra Hirata menulis novel terkait Laskar Pelangi, kita tahu kehidupan masyarakat di Belitung Timur ini yang membuat potensi yang ada di daerah ini muncul. Artinya menulis itu salah satu indikator penting dalam proses pemajuan kebudayaan desa. Selain itu juga ada proses pendayagunaan aset desa, artinya desa harus mendukung penuh dalam proses pemajuan kebudayaan desa, baik dalam penyisipan anggaran dana desa ataupun juga aset-aset yang dimiliki oleh desa itu harus mampu mendukung proses pemajuan kebudayaan desa. Itu mungkin beberapa indikator dari pemajuan kebudayaan desa. Selain keterlibatan masyarakat itu wajib dan mutlak harus dilakukan sebagai desa budaya. Kita tidak bisa melakukan pemajuan kebudayaan desa tanpa adanya masyarakat, karena masyarakat itu adalah subjek atau pelaku kebudayaan itu sendiri. Maka kita sebagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah desa tidak bisa mendiskreditkan bahwa masyarakat ini objek yang menerima program. Itu salah. Tapi masyarakat itu adalah subjek pelaku yang menjalankan kebudayaan di desa. Itu adalah beberapa indikator penting yang harus dipenuhi agar desa itu mampu disebut sebagai desa budaya. Baik. Ya. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita atau Desa Dasun sampai di titik ini, memang kami sudah lama berproses dalam kaitannya dengan pendataan atau dalam istilah pemajuan kebudayaan adalah temu kenali. Kebetulan kami memulainya itu tahun 2016 ketika proses pembuatan buku sejarah Desa Dasun, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tentu yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun swasta, itu selalu bergenre untuk memajukan kebudayaan. Memajukan kebudayaan itu seperti apa? Misalnya Dasun menggelar promo wisata dan gelar budaya. Itu genre yang ternyata sebelum ada undang-undang pemajuan kebudayaan, Dasun itu sudah sesuai dengan track. Sudah sesuai dengan track yang mana potensi budaya itu sudah dikenali, maka bagaimana untuk memajukan ini dengan memaksimalkan budaya yang ada. Dasun ada pantai, ada bandeng, ada dok galangan kapal, ada situs-situs sejarah, ada tambak, ada sungai dan sebagainya. Maka formula untuk memajukan desa yang bahasa kerennya adalah maju tanpa tercerabut dari akar budaya dan sejarahnya. Mungkin terakhir Mas Angga, kita ke depan Dasun ketika sudah menyandang predikat sebagai desa budaya tahun 2024 ini, ke depan kita ingin melakukan apa ini Mas? Kaitannya dengan program-program pemberdayaan yang kaitannya dengan pemajuan kebudayaan. Ya.
dalam kedepannya memang yang buku termasuk buku Pranoto Banyu itu juga kita tahu bahwa kebudayaan itu adalah ruang hidup. Bagaimana kebudayaan itu melekat dalam aktivitas setiap harinya bagi masyarakat Desa Ndasun. Kita hanya perlu memberikan stimulus lah, program-program yang sifatnya untuk diseminasi atau penyebar luasan, di samping tidak mengganggu aktivitas masyarakat desa tersebut. Seperti halnya kegiatan festival-festival yang tahun depan akan dilakukan, baik itu ada festival garam atau festival sungai, kemudian festival Bandeng Merico part selanjutnya, itu juga perlu dilakukan sebagai upaya diseminasi atau penyebar luasan aktivitas kebudayaan di masyarakat Ndasun. Selain itu, juga kami pada saat ini berusaha untuk menyusun kembali tulisan mengenai memori kolektif masyarakat Desa Ndasun terkait sistem budidaya ikan bandeng, produksi garam, dan nelayan yang di dalamnya mengandung kekayaan pengetahuan lokal terkait sistem perhitungan musim, sistem pengolahan air, dan sistem pergerakan air, baik di tambak, sungai, dan laut. Dan itu termasuk salah satu objek pemajuan kebudayaan. Ya, itu salah satu objek pemajuan kebudayaan. Jadi, sahabat-sahabat, jadi budaya, apa yang dikatakan Mas Angga tadi, tidak hanya soal seni pertunjukan, bukan hanya soal lukisan, bukan hanya soal tari-tarian, musik, dan sebagainya, tetapi lebih luas lagi ternyata. Ada pengetahuan lokal, ada kuliner, kemudian ada pengetahuan yang turun-temurun dijaga, kebiasaan orang dan sebagainya. Yang ternyata itu sudah berhasil didokumentasikan oleh Mas Angga dan kawan-kawan, dibantu juga Mas Ari yang kebetulan megang kamera. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi pemahaman kepada khalayak umum bahwa budaya atau kebudayaan tidak hanya sekedar seni pertunjukan, event, tapi lebih luas lagi, lebih ruang hidup, bukan ruang pamer. Betul. Dan lebih sebagai ruang hidup yang ternyata ini lebih membumi. Kenapa lebih membumi? Karena adanya event ataupun tidak, ini tidak ada pengaruhnya. Adanya festival ataupun tidak, kebudayaan yang ada di Desa Ndasun tetap lestari karena kaitannya dengan mata pencarian, kaitannya dengan ritus hidup dan sebagainya. Mas Angga ada yang disampaikan terakhir, pesan-pesan ataupun apa? Ya mungkin kita sebagai penggiat kebudayaan pastinya kita perlu menjaga praktik baik kepada alam yang bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa alam memberikan sumber daya yang melimpah bagi kita, di samping dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bahwa alam perlu dijaga agar praktik-praktik ruang hidup kebudayaan ini agar terus lestari dan membumi. Siap. Baik sahabat-sahabat dari Belitung Timur, Rembang TV melaporkan, dan selamat Mas Angga. Nanti malam kita akan bertemu Pak Menteri atau Wakil Menteri ini? Belum tahu ya? Menterinya itu Pak Fadlizon, kalau Wakil Menterinya Mas Giring yang nyanyi Laskar Pelangi. Nggak tahu, kita nanti malam akan berada di Desa Lalang untuk menerima penghargaan sebagai Desa Budaya tahun 2024. Terima kasih dari Museum Kata Andira Hirata, Rembang TV melaporkan.